atas diri kita. Maka hari ini kita akan membahas tentang sati atau sadar. Tapi ini hanya sedikit pembukaan saja Bapak Ibu. Jadi nantinya selanjutnya Bante memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat terkasih untuk bertanya. Karena Bante lebih suka kita sharing, diskusi, tanya jawab. Jadi tanyakan yang memang ingin diketahui, atau tanyakan yang belum diketahui, tanyakan yang masih ragu-ragu, ya, atau tanya apapun yang ingin kita ketahui. Yang terpenting bukan ngetes Bantenya. Salah satunya itu. Ya, sadar. Kalau arti dalam Buddhis kesadaran atau jernih, mengetahui dengan benar, mengenal dengan benar diri kita. Maka Bante bilang sadar diri dan tahu diri itu salah satu adalah kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Bila mana kita sendiri belum mengenal diri kita terlebih dahulu, maka bahkan untuk merasa senang bahagia pun sulit. Kenapa demikian? Karena kita lebih sering ingin bahagia atas dasar orang lain memperlakukan diri kita. Namun kita jarang sadar kita harus memperlakukan orang lain seperti apa. Atau setidaknya kita jarang memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain ke dalam diri kita atau untuk diri kita. Singkat katanya, kita lebih sering menuntut orang lain dibanding kita melihat diri kita, bertanya kewajiban apa yang sudah dan belum saya lakukan. Maka Sang Buddha di situ mengajarkan, lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri, bukan sibuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain. Jadi teman-teman sedharma, kalau kita setiap saat, setiap hari hanya menuntut apa yang sudah kamu lakukan untuk saya, apa yang sudah teman kita lakukan untuk saya, ada yang apa yang sudah pasangan bapak ibu lakukan kepada pasangannya, suami kepada istrinya, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Bukan menuntut suami menuntut istri, istri menuntut suami, orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua. Maka kalau kedua pihak kita saling menuntut, maka yang ada adalah konflik, bukan saling mendapatkan. Maka dalam sidang hukum itu kalau kedua belah pihak saling menuntut, jadinya persidangan, permasalahan. Tetapi kalau kita menyadarkan diri kita, sadar diri apa ya yang sudah dan belum saya lakukan untuk mungkin teman saya, kewajiban saya ke orang tua apa, kewajiban ke suami apa, istri apa. Maka ketika berpikir demikian dan kita sama-sama setelah memikirkan, oh saya belum menjalankan kewajiban saya. Setelah kita menjalankan kewajiban, kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing, maka keduanya akan saling mendapatkan. Maka orang sering bilang, Bante saya sudah berbuat baik, saya sudah membantu dia, tapi kenapa dia nggak baik sama saya? Sesungguhnya tugas kita itu hanya membantu, hanya berbuat baik. Masalah orang baik sama kita, menghormati kita, terima kasih, itu bukan masalah kita. Kalau itu dijadikan masalah kita, justru malah kita merusak kebajikan kita, merusak kebahagiaan kita. Dan kita tidak perlu menunggu atau menuntut orang lain menghargai kita, berterima kasih kepada kita ketika kita melakukan sesuatu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berterima kasihlah kepada diri kita sendiri karena kita mampu bahkan jasmani kita bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat terkasih, kita kenapa lebih sering menuntut kebahagiaan itu dari orang lain ketika
mereka mungkin bilang terima kasih ke kita, apresiasi ke kita, tapi kita sendiri sangat jarang benar-benar berterima kasih kepada diri kita sendiri, memberi apresiasi kepada diri kita sendiri. Salah satu contoh apa? Contoh yang sering terjadi adalah kita lebih sering membandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Maka yang ada kita sering tidak suka sama diri kita sendiri, merasa masih gagal, merasa tidak percaya diri. Tapi kita jarang sekali membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri sebelumnya. Padahal setiap hari, setiap saat kita itu harus berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Kalau setiap hari, setiap saat kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, seharusnya di situ kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri dan kita terus meningkatkan. Jadi tidak perlu banyak mencari perbandingan dari luar diri kita. Nah, inilah yang kita harus, kenapa kita harus menghormati diri kita sendiri. Kita lebih sering ingin dihormati, tapi diri kita sendiri tidak menghormati diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri jarang berterima kasih untuk diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri jarang menyadarkan sadar diri untuk benar-benar memberikan cinta kasih. Bahkan memeluk diri kita sendiri sulit. Nah, ini yang kita harus sadar bahwa oh, ternyata saya sudah hidup segini lama ya, tapi cinta saya kok, saya sering hanya oh cintaku untuk kamu, semuanya untuk kamu, tapi untuk diri sendiri nggak ada. Nah, kita sering lupa diri. Nah, karena nggak tahu diri, nggak sadar diri, jadinya kita lupa diri dan melupakan jati diri kita yang sebenarnya kita bisa bahagia setiap saat. Tapi kita hanya sering bilang oh nanti saya bahagia kalau saya sudah dapat pasangan misalnya, saya nanti bahagia kalau sudah sukses. Padahal kita bisa bahagia sekarang, di sini dan saat ini. Sampai sekarang, sampai saat ini Bapak Ibu sudah lebih bahagia? Udah lebih bahagia? Jangan terpaksa seperti itu. Ya, ini adalah salah satu hal sedikit pemantik yang harus kita masukkan ke dalam diri kita sendiri, bahwa kita itu terlindung, tercipta, terbentuk semua karena pikiran bahkan diri kita sendiri. Tapi di kehidupan nyata kita lebih menggantungkan bahkan perasaan kita, perasaan senang atau sedih, bahagia atau menderita dari pihak lain, orang lain, bahkan kondisi yang terjadi di luar diri kita. Kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan sama sekali. Kalau anak muda sekarang banyak kita overthinking. Padahal dari dulu kita juga banyak mikir. Bahkan kita mikirkan sesuatu yang belum perlu kita pikirkan dan nggak perlu sama sekali. Misalnya, oh berarti hari ini saya banyak mikir sekali, overthinking. Lo mikir apa? Mikir besok mau kesini. Ngapain kamu pikirkan semua hari ini? Kan nanti besok nggak ada kerjaan kan? Kan bisa dipikir yang besok. Ya untuk besok aja gitu. Hari ini fokus hari ini. Ya, kita terlalu sibuk mikirkan besok, jadi besok gimana? Terlalu mikirkan besok lagi, tapi kita nggak bisa fokus sekarang, di sini dan saat ini. Padahal hidup ini tidak pasti, Bapak Ibu. Hidup ini tidak pasti. Nanti belum pasti. Besok juga belum pasti. Tapi ada satu yang sudah pasti, yaitu masa lalu. Ya, hari ini pun belum pasti loh. Yang belum terjadi itu belum pasti. Yang sudah pasti itu masa lalu. Tadi itu udah pasti, udah terjadi. Dan kita belajar dari yang sudah pasti saja. Yang belum pasti kita bersiap-siap, tapi tidak perlu terlalu dipikirkan. Namun kita terlalu memikirkan juga nantinya kita belum bisa memastikan seperti apa. Tapi kalau kita fokus,
kita lebih bisa mengkondisikan apa yang akan terjadi itu, kita bisa lebih terima. Kenapa kita lebih sering menerima kenyataan yang tidak menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya? Karena sebelum kita berusaha, kita sudah terlalu banyak mikir, kita sudah terlalu banyak gambaran kesuksesan yang nanti kayaknya kalau saya nanti datang ke sini, saya duduk samping saya ini, kalau yang cowok sampingnya cantik, kalau samping saya ganteng. Tujuan kita, pikiran kita itu udah panjang. Pas kenyataannya tidak sesuai, jadi kecewanya terlalu berat. Tapi kalau kita pas di sini, fokus mikir di sini sekarang saat ini, apapun yang terjadi di sekitar kita lebih mudah menerima. Tentunya untuk berlatih ini kita butuh yang namanya tahu diri dan sadar diri, agar kita nggak melupakan diri kita sendiri, dan agar kita nggak lupa diri untuk benar-benar merawat diri kita, berterima kasih kepada diri kita, dan melindungi diri kita sendiri dengan jalan-jalan atau jalan yang sudah kita pelajari. Salah satunya jalan Dharma. Bagaimana kita harus jalan di jalan yang mana? Bukan sibuk mengingatkan orang lain, tuh kamu salah, kamu harusnya begini, tapi lebih ke diri sendiri. Maka setiap saat, setiap hari kita perlu yang namanya meditasi perenungan. Apa berarti meditasi perenungan? Bahkan setiap hari, misalnya satu hari kita kegiatan, nanti mungkin malam sebelum tidur kita bisa meditasi, bisa merenungkan hari ini. Analisis, meditasi, analisis apa saja hal baik yang sudah saya lakukan dan yang belum saya lakukan, dan apa saja pengendalian diri saya yang lemah tadinya, sehingga saya melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain menderita, bahkan membuat diri saya sendiri menyesal. Agar besok ini nggak terulang kembali, tapi bukan penyesalan mendalam, tapi supaya tidak terulang kembali. Nah, jadi karena kita di dalam Buddhis itu, ketika kita pernah melakukan kesalahan, kita bukan berarti menghukum diri kita sendiri, tetapi kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa itu hal yang salah. Oke, sudah terjadi, selanjutnya kita perbaiki, kita membuka jalan yang lebih sesuai, lebih tepat. Jadi itu Bapak Ibu sahabat-sahabat terkasih, mungkin itu pembukaan rangkaian dari saya. Jadi selanjutnya mungkin Bapak Ibu, teman-teman, sahabat terkasih semuanya boleh memberikan pertanyaan atau bertanya sesuatu tentang hal ini ataupun di luar, boleh. Jadi kita santai, lebih ke sharing dan diskusi. Terima kasih.